Shalom teman-teman, hari ini saya akan membawakan sebuah khotbah yang terdapat pada Nats 1 Korintus 13 ayat 11 dengan judul Saatnya Meninggalkan Kekanak-kanakan. Nats ini berisikan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Shalom teman-teman yang terkasih. Banyak orang mendambakan perubahan hidup, tetapi seringkali kita salah dalam mengartikan apa itu perubahan. Kita pikir perubahan adalah berpindah tempat, berganti pasangan, ataupun naik jabatan. Namun, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus memberikan definisi perubahan yang jauh lebih mendalam. Perubahan adalah pertumbuhan dari kondisi kanak-kanak menuju kedewasaan. Contohnya dalam perubahan itu adalah seorang anak kecil yang menangis karena mainannya diambil adalah hal yang wajar. Namun, jika seseorang yang sudah berusia 40 tahun masih mengamuk dan menyimpan dendam hanya karena keinginannya tidak diturutin, ada sesuatu yang salah. Ada pertumbuhan usia, tetapi tidak ada perubahan hidup. Hari ini kita akan belajar 3 area yang harus berubah saat kita memutuskan untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan. Yang pertama adalah perubahan dalam perkataan. Isinya adalah ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ciri utama seorang anak adalah mereka berbicara tanpa filter. Mereka bicara hanya untuk mengekspresikan keinginan mereka dengan perkataan, aku mau ini, aku lapar, aku mau itu, dan lain-lain. Perubahan hidup dimulai dari lidah. Orang yang hidupnya diubah Tuhan tidak lagi menggunakan hidupnya untuk memaki, mengeluh, dan menyebarkan gosip. Dewasa dalam perkataan berarti kita mulai bertanya, apakah kata-kataku membangun orang lain? Apakah kata-kataku memuliakan Tuhan? Jika tahun lalu kita masih sering menggunakan kata-kata kasar saat emosi, dan tahun ini kita mulai bisa menahan diri serta berkata-kata dengan kasih, itulah tanda nyata perubahan hidup. Yang kedua, perubahan dalam perasaan. Isinya adalah aku merasa seperti kanak-kanak. Anak-anak sangat dikuasai pada emosi sesaat. Jika senang, mereka tertawa. Jika sedikit saja tidak nyaman, mereka menangis ataupun merajuk. Perasaan mereka sangat labil dan egois. Banyak orang Kristen yang hidupnya masih belum berubah karena masih merasa seperti kanak-kanak. Mereka melayani Tuhan hanya karena sedang mood. Mereka ke gereja hanya kalau hati mereka sedang senang. Perubahan hidup berarti pindah dari hidup berdasarkan perasaan ke hidup berdasarkan prinsip atau iman. Kedewasaan emosional berarti kita mampu menguasai diri saat terluka, mampu mengampuni meski perasaan kita masih sakit, dan tetap setia meskipun keadaan sedang sulit. Yang ketiga, perubahan dalam pemikiran dengan isi aku berpikir seperti kanak-kanak. Pikiran anak-anak itu sempit. Mereka sulit memahami rencana jangka panjang. Mereka hanya ingin kepuasan yang sangat instan. Berpikir dewasa berarti kita mulai melihat hidup dari sudut pandang Tuhan. Kita tidak lagi bertanya, kenapa Tuhan izinkan masalah ini datang kepadaku? Melainkan, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan kepadaku melalui situasi ini? Perubahan hidup terjadi saat pola pikir kita tidak lagi egois. Apa untungnya bagiku?
melainkan fokus pada kerajaan Allah. Bagaimana hidupku bisa menjadi berkat? Dan satu lagi tambahannya teman-teman, yaitu meninggalkan sifat lama. Paulus menutup ayat ini dengan kalimat yang tegas. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Perhatikan kata meninggalkan. Ini adalah sebuah keputusan aktif. Sifat kanak-kanak tidak akan hilang dengan sendirinya, hanya karena waktu berlalu. Kita harus memilih untuk meninggalkannya dengan poin yang pertama, yaitu meninggalkan sifat kemalasan kita. Dan yang kedua, meninggalkan sifat gampang tersinggung kita. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, meninggalkan ketergantungan kita pada pengakuan manusia ataupun orang lain. Teman-teman, perubahan hidup bukanlah tentang menjadi orang lain. Perubahan hidup adalah menjadi versi terbaik yang Tuhan rencanakan bagi kita, yaitu menjadi dewasa secara rohani. Jangan bangga dengan usia yang bertambah jika karakter kita tetap di tempat. Mari kita berdoa agar Roh Kudus memampukan kita meninggalkan cara bicara, cara merasa, cara berpikir yang lama, supaya kita bisa melangkah sebagai manusia baru yang dewasa di dalam Kristus. Amin. Teman-teman, cukup sampai di sini saja khotbah saya dengan tema perubahan. Semoga kita dapat berubah menjadi lebih baik ke depannya dan dapat meninggalkan sifat-sifat buruk yang telah berlalu. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.